Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan lanjutkan topik kita di essay writing, melanjutkan topik sebelumnya tentang bagaimana menulis thesis statement dan membuat paragraf pembuka dalam sebuah essay. Kita akan mengulas kembali, melihat bagaimana sebenarnya teknik dan cara-cara untuk membuat thesis statement yang efektif. Nah, untuk memulai, saya akan mereview kembali apa yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa thesis statement tersebut adalah sama seperti pembuatan topik sentence dalam sebuah paragraf. Nah, kalau nanti kita akan membuat paragraf atau esai yang cukup panjang, maka perlu diperhatikan kira-kira kita akan menulis berapa paragraf atau berapa jumlah kata. Tetapi yang perlu kita perhatikan juga adalah bahwa tesis kita itu perlu debatable topic. Jadi setelah kita punya topik, baru kita melihat, kita pastikan bagaimana nanti membuat tesisnya. Dan pastikan bahwa itu adalah topik yang dapat diperdebatkan, yang kira-kira bisa memberi ruang untuk argue atau membuat argumentasi. Yang kedua, ketika kita membuat sebuah thesis statement, maka kita perlu memikirkan juga apakah nanti kira-kira akan mendapatkan support yang visible kepada klaim yang kita buat pada thesis kita. Ingat bahwa thesis statement tersebut bukan sebuah topik ya, karena thesis and topic is different thing. So if you write a thesis statement, maka itu sebuah topik, tetapi a topic adalah akar atau root di mana kalian akan membuat tesis nantinya. Jadi setelah kamu punya topik, maka kita seharusnya bertanya atau memikirkan kira-kira apa yang ingin diargumentasikan dari topik tersebut. Misal dengan bertanya dengan what atau how, maka akan menjadi sebuah tesis. Atau kamu sudah memiliki topik yang spesifik, lalu ada attitude, ada opinion, ada persepsi dari speakersnya atau dari penulisnya tentang apa yang akan kamu lakukan dengan topik tersebut, maka itu akan menjadi tesis. Sehingga a topic is not a thesis statement atau not a thesis, tapi dia akan menjadi sebuah tesis kalau nanti kalian sudah memiliki rencana akan dibagaimanankah si topik tersebut atau apa posisi kalian terhadap topik tersebut. Misalnya you have a topik tentang English language teaching, pengajaran bahasa Inggris. Itu adalah topik, tapi masih belum menjadi sebuah tesis. Karena tidak ada argumen, tidak ada position, tidak ada attitude. Akan menjadi sebuah tesis misalnya kamu bilang bahwa English language teaching is important today. Misal begitu ya, jadi itu akan menjadi tesis. Baik, kita akan mereview kembali tentang bagaimana write effective thesis statement. Pastikan pertama kali adalah kamu sudah punya sebuah topik ya, seperti biasa. Diawali dengan memiliki topik terlebih dahulu. Misal topik tentang television violence and children, atau English language teaching, atau tentang criminal atau tentang punishment dan lain-lain. Nah, setelah kita memiliki topik tersebut, maka kita perlu nanti menanyakan. Misalnya untuk television and violence atau television violence and children, kita bertanya misalnya, what are the effects of television violence on children? Jadi, kamu topik tentang violence di televisi ya kepada anak-anak. Apa kira-kira dampaknya? Nah, jadi yang pertama, setelah punya topik, maka kalian bisa lihat, awali dulu dengan sebuah pertanyaan, dengan misalnya pertanyaan tentang what. Tapi what itu sendiri, itu bisa aja didampingi dengan pertanyaan lain, misalnya how, who, where. Misalnya nanti, ini what are the effects of television violence on children. Nah, setelah kamu tahu what-nya, kamu brainstorm lagi, kira-kira how that might happen, gitu ya. Atau how you are going to develop your thesis statement. Kemudian misalnya siapa in charge, siapa yang bertanggung jawab terhadap sexual violence, dan lain-lain. Sehingga setelah kita punya topik, penting kita menanyakan kembali apa kira-kira yang bisa kita pertanyakan dari topik tersebut. Lalu kita buat rank-rankan calon untuk jawabannya. Misalnya kita setelah menggunakan what, kita perbaiki the prompt atau question menjadi misalnya the violence on television increases aggressive behavior
and children. Nah, ini bisa menjadi lebih clear ya dibandingkan television violence and children, karena juga hanya menjadi topik saja. Oleh karena itu, ketika ada tambahan misalnya krisis agresif, itu sudah memiliki attitude, sudah memiliki opinion dari si penulis. Dan itu akan menjadi sebuah tesis yang jauh lebih kuat daripada hanya menuliskan sebuah television violence and children atau television and children are related dan lain-lainnya. Itu kurang strong. Jadi perlu ada verba paling tidak yang bisa membuat kamu berargumentasi. Nah, ada saran lain lagi, yaitu kita perlu menghindari penggunaan kata-kata misalnya all atau not, every, karena dia sangat mudah untuk di-tackle ya, untuk dipatahkan. Misalnya kamu mengatakan all Japanese people are good. Nah, ketika menggunakan all, maka kan asosiasinya semua orang Jawa itu adalah good. Dan itu sangat mudah to di-tackle untuk di-argue, refute, untuk di-rebut ya. Sehingga disarankan jangan menggunakan all atau non atau every pada thesis statement-nya. Malah kamu diminta untuk mencari ruang yang kira-kira seperti tadi bisa memberikan ruang untuk debate, ruang untuk berargumentasi. Oke, jadi maka perlu berhati-hati ketika membuat thesis statement. Nah, begitu pula kita diminta untuk anticipate a counter arguments. Karena ketika kita memiliki thesis statement seperti ini, bisa saja itu akan menjadi hanya sebagai sebuah opinion saja atau hanya sebuah fakta malah ya. Misalnya, this will help you to refine your thesis and will also make you think of argument that you will need to refute later on your essay. Nanti misalnya model begini, maka perlu ada argumentative essay ya, yang akan ada positive argument sama negative argument. Nah, misalnya if your thesis statement does not have this thing ya, nggak punya counter argument, bisa aja itu hanya menjadi sebuah fact atau opinion saja, but cannot be argument. Misalnya, violence on television increases aggressive behavior in children. Kalau misalnya ternyata memang sekarang faktanya demikian, berarti itu tidak akan menjadi sebuah argumentasi nantinya. Tanpa nanti kita ketika membuat body paragrafnya menghadirkan refutation ya, atau rebuttal terhadap argumen ini. Begitu. Oleh karena itu ada baiknya nanti kita juga mempertimbangkan misalnya menggunakan predictor atau lebih specify pada topik apa. Misalnya violence on television increases to misalnya to major apa gitu ya. Jadi itu bisa menambah atau membuatnya menjadi lebih broad untuk bisa di-develop daripada nanti menjadi sebuah opini saja karena misalnya faktanya demikian. Gitu. Oke, contohnya untuk thesis statement dan dalam sebuah paragraf yang pendek, nanti kita perhatikan apakah kalian akan membuat essay yang panjang atau essay yang short essay, misalnya hanya 250 kata atau 200 kata, maka perlu membuatnya cukup padat ya. Topik pertama misalnya tentang negative impact of children playing computer games. Dia udah membuat intro paragraf. People use computers more extensively this day than ever before. And it is so widespread in our modern world that even children have access to these devices for playing games. Jadi dia memberikan sebuah fenomena tentang bagaimana akses terhadap computer devices itu tidak hanya oleh people ordinary saja, tapi juga oleh children. This essay discusses the disadvantages of playing digital games. Nah, ini karena dia menggunakan and, jadi dia akan menghadirkan dua paling tidak argumen dalam body paragrafnya. Satu akan tentang disadvantages, kemudian dia akan suggest some measure to reduce its negative effect. Jadi dia punya beban dua kalau begini ya. Nah, ini juga pilihan apakah kalian akan menggunakan conjunction atau tidak, itu pilihan. Bisa aja nih stop sampai di sini. This essay discusses the disadvantages of playing digital games on computer devices. Stop, bisa juga. Jadi dia cukup sampai sini. Tapi karena menggunakan and, maka konsekuensinya kalian perlu membuat paling tidak dua unsur ini dibahas dalam body paragraph. Topik lain misalnya tentang criminals. Apakah dia
bagaimana perlakuannya. A large number of criminals who serve their first prison sentence leave prison early to reoffend. Nah, this mainly because the lack of rehabilitation and difficulty finding regular employment once released. Jadi dia menghadirkan sebuah fakta atau sebuah general idea, kemudian dia memberikan alasannya mengapa kok itu bisa happen. Kemudian dia baru masuk pada posisi dia mau apain. Oh, there are a number of solutions which should be implemented to deal with criminal who reoffend. Jadi masalah adalah pada kriminal yang commit pada kriminal lagi setelah dia rilis dari penjara. Nah, esai ini akan membahas tentang beberapa solusi yang menurut dia efektif ya untuk memberikan efek jerah terhadap kriminal ini. Nah, perhatikan di sini dia menggunakan kata number of solution. Jadi ini masih belum clear akan ada berapa solusi. Jadi dengan demikian ini paling tidak harapannya adalah 2 body paragraf. Karena kalau lebih dari 1 kan minimal harus 2 biar jadi jamak. Kalau kalian di sini sudah clear mengatakan misalnya adalah 3 major solution, 3 important atau 3 effective solution, maka body-nya harus 3 paragraf. Sehingga akan menjadi 5 paragraf dengan intro dan conclusion. Nah, apakah boleh menggunakan a number of solution atau dengan model yang kurang spesifik begini? Boleh-boleh saja. Kalau kalian kembali melihat pada bukunya Kirschner, itu akan di sana diminta agar lebih efektif, itu diminta untuk menghadirkan prediktor. Menjelaskan kira-kira berapa sih, berapa number, berapa solusi gitu. Itu akan jauh lebih efektif. Oke, sekarang kalian bisa coba mencari topik, kemudian bisa membuat tesisnya. Nanti kalau sudah oke, kalian bisa membuat contoh intro paragraf yang paling tidak memuat ada introduction ya, ada pengantar terhadap topik yang mau kalian bahas, kemudian ada tesis statement kalian. Thank you and good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.